Kamu baik-baik saja. Si Tingci, Su Nansing. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu sengaja bikin kecelakaan untuk mendapatkan perhatianku. tidak, jangan terlalu narsis. Baiklah, kamu jelas memukulku. Bayar, Isi sendiri. kamu sendiri yang mengatakan ini. 999.999.999. Kamu benar-benar berani membuat permintaan yang keterlaluan seperti itu. Su Nansing, kamu benar-benar seorang penggali emas. Kamu jelas mengatakannya sendiri. Ada apa? Kamu presiden terhormat dari grup C. Tidak bisa menerima lelucon kecil. Aku tidak sanggup membayarnya. Uangku hanya untuk istriku. Adapun orang sepertimu, jangan pernah bermimpi mendapatkan satu sen pun. Si Tingci, jika aku bilang, aku adalah istrimu hasil nikah kilat. Itu Shen Jinsu, dia. Nona Su, berhenti menyebar perselisihan. Istriku, apakah aku tidak mengenalinya? Apakah aku seekor babi? Baiklah, kamu mengatakan ini. Jangan sampai kamu menyesal nanti. Minggir. Jangan ganggu aku akan pergi team building. Kegiatan membangun tim. Shen Jinsu juga ada di sana. Tentu saja. Acara team building ini, aku akan secara resmi memperkenalkan istriku kepada karyawan-karyawanku, agar tidak ada orang sembarangan mencoba menyamar sebagai dirinya. Di manakah para pembangun tim? Apakah itu urusanmu? Aku tidak akan memberitahumu. Lagi pula Hotel Jiangyu di Jalan Bingtian. Mereka tidak akan membiarkan orang sepertimu masuk. Dia benar-benar keras kepala. Presidensi, bisakah aku menonton team building itu? Biarkan aku memperluas wawasanku juga. Jauhi aku. Aku perlu menjaga jarak dari orang jahat sepertimu. Jaga jarakmu. Jika kamu ingin memperluas wawasanmu, pulang saja dan tonton drama TV. Si Tingci, aku akan gambar lingkaran buat mengutukmu. Semoga mobilmu mogok di tengah jalan, dan kamu mati kedinginan. Nenek, datanglah ke Hotel Jiangyu, dan lakukan sesuatu untukku. Dia tidak akan membiarkanku pergi, tapi aku akan tetap pergi. Waktu yang pas untuk mengekspos Shen Jinsu, karena meniru diriku. Sisau mobilku mogok. Atur mobil untuk menjemputku. Presidensi, alamat yang kamu kirim berada di antah berantah. Saya perkirakan kamu harus menunggu setidaknya 1 jam. Lihat apakah ada mobil yang lewat yang bisa kamu tumpangi. Jika ada mobil, apakah aku akan menelponmu? Bukankah itu presidensi? Di hari yang dingin seperti ini, kenapa kamu keluar dari mobilmu? Mungkinkah kamu ingin berjalan kaki ke tiang building? Cepat atur truk derek. Itu. Mobilku mogok. Aku tidak bisa menemukan mobil sekarang. Bisakah kamu memberiku tumpangan? Mobilnya benar-benar mogok. Langit benar-benar punya mata. Aku akan memberimu uang. Antarkan aku ke Hotel Jiangyu. Itu tidak nyaman presidensi. Anda adalah pria beristri. Kok numpang mobil orang dengan motif tersembunyi? Apalagi seorang wanita. Lagi pula Anda dan saya bukan dalam hubungan atasan bawahan. Kenapa saya harus memberi Anda tumpangan? Dimengerti, aku akan mempekerjakanmu di grup C. Kamu bisa menghadiri team building ini. Tapi, sepertinya saya tiba-tiba tidak mau gabung perusahaan Anda lagi. Kecuali Anda meminta maaf padaku. Kamu. Baiklah, apakah maaf cukup? Nah, begitu baru benar. Kalau begitu aku akan dengan enggan bergabung dengan perusahaan Anda. Namun, agar aku mengantarmu ke lokasi team building, harganya akan tambahan. Aku membayarmu 10.000 untuk mobil itu. 50.000 tidak kurang. 50.000 untuk yang rusak ini. Untuk sepedamu ini, tumpangan harganya 50.000. Meskipun sepedaku rusak, Anda adalah orang yang berharga. Aku akan antar seseorang berharga sepertimu. Tentu saja harganya harus segini. Su Nansing. Jangan memancing masalah. Tidak mau. Kalau begitu jalan kaki sendiri. Sekadar mengingatkan. Dari sini ke tujuanmu. Masih 3 kilometer. Baiklah. 50.000 saja. Bisakah kamu lebih cepat? Aku sudah sangat cepat. Kau cepat. Ayo tangkap aku. Aku si Tingci. Kamu tidak bisa secepat kilat. Tidak apa-apa. Tapi kamu bahkan tidak bisa mengalahkan kursi roda. Bisa tidak? Kamu benar-benar tidak berguna. Siapa bilang aku tidak bagus? Kalau begitu cepatlah. Putar saja dengan kuat dan itu akan jalan. Pegang erat-erat. Si Tingci, aku akhirnya mengerti. Kamu benar-benar tidak berguna. Yang biasa kutunggangi. Semuanya beroda 4. Aku tak tahu cara naik yang beroda 2 ini. Itu normal.
Kamu terluka. Luka ringan tidak apa-apa. Apa yang kau lakukan? Biar aku yang mengurusnya untukmu. Tidak perlu. Sakit. Tidak. Kalau sakit bilang saja. Kenapa harus keras kepala? Pria sejati tidak pernah bilang sakit. Sakit. Jangan bergerak. Kalau tidak dibersihkan dengan benar nanti infeksi. Sudah kubilang jangan bergerak. Ada apa? Sudah lebih dari 10 detik. Bagaimana bisa tidak ada rasa alergi sama sekali? Masih sakit sekarang. Sudah tidak sakit lagi. Sebenarnya tidak apa-apa bahkan tanpa perban. Berhenti bicara omong kosong. Selesai. Kita akan terlambat untuk team building. Cepat masuk mobil. Aku pria besar, dan aku membiarkanmu mengantarku. Mobilku bahkan pernah mengangkut babi. Apa artinya pria besar dibandingkan itu? Cepatlah. Pegangan yang erat. Pelan-pelan. Dilarang parkir di sini. Pergi-pergi. Dorong mobilnya ke sana dan parkirkan dengan benar. Aku akan memarkirnya. Kamu pria besar. Hal semacam ini adalah yang harus kamu lakukan. Aku pergi duluan. Semangat. Apa ada karyawan sepertimu? Nyonya sungguh cantik. Lembut dan memikat. Seperti bunga yang mekar. Jika Nyonya tidak cantik, bisakah dia memikat Presiden Sai? Hai Nyonya, saya rasa Presiden Sai terlalu memanjakan Anda bukan? Dia bawa kamu ke acara team building. Saya rasa dia ingin mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa di rumahnya, dia sudah memiliki Anda istrinya yang cantik. Kalian semua terlalu baik. Ini bukan bersikap sopan. Anda adalah Nyonya dari grup Sai. Grup Sai ini setengahnya milik Anda. Sedangkan kami harus mengandalkan Anda di masa depan untuk hidup. Grup C, apakah acara team building hari ini di sini? Halo semuanya, namaku Sunan Singh. Bagaimana dia bisa terlihat persis seperti istri presiden? Namanya juga Sunan Singh. Ini, saya pernah melihatnya sebelumnya. Dia datang ke perusahaan untuk wawancara kemarin. Namun, sepertinya dia secara pribadi ditolak oleh Presiden Sai. Ini adalah milik grup C, ruang pribadi team building. Anda pasti salah tempat. Aku tidak salah tempat. Aku adalah karyawan yang baru direkrut dari grup C. Seorang pemulih peninggalan budaya. Kalau tidak salah ingat, kau sudah ditolak oleh Ting Zi kemarin. Masih mengganggu kami sekarang. Bukankah itu tidak pantas? Benar, Kak? Grup Sai kami bukan sembarang orang rendahan yang bisa begitu saja masuk. Jika kemampuanmu tidak memadai, mengapa kau tidak pergi keluar dan melihat perusahaan kecil lainnya? Jika kau terus menempel pada grup Sai kami, apakah kau memiliki semacam motif tersembunyi? Kau tidak mencoba untuk mengandalkan wajah yang itu dia, persis sama dengan istri presiden, untuk merebut kesempatan merayu Presiden Sai bukan? Apakah itu sebabnya kau terus mengganggunya? Memang ada seseorang yang ingin menggunakan wajah ini, ambil kesempatan merayu si Ting Cie. Namun, itu bukan aku kan? Kalian semua melihat ini. Ini adalah surat tawaran kerja yang diberikan langsung oleh Presiden. Grup si kalian. Aku tidak ditolak, Nansing. Kau menggunakan wajah yang diubah melalui operasi. Ubah namamu jadi persis seperti namaku, ingin menggantikanku. Kau sudah dibongkar secara pribadi oleh Ting Cie. Banyak orang di perusahaan tahu tentang masalah ini. Tidak perlu kau menipu diri sendiri kan? Jeti, dia adalah penipu yang diusir oleh presiden. Kau palsu. Kau berbohong di depan Nyonya. Dan terbongkar. Tidakkah kau merasa malu?
Dia hanya tidak tahu malu. Jika tidak, dia tidak akan tanpa malu-malu lari ke sini dan berbohong. Nansing, aku sudah memberimu kesempatan. Jika kau tidak pergi sendiri, maka aku harus memintamu pergi. Seseorang. Tuan Si sudah tiba. Halo Tuan Si. Halo Tuan Sai. Ting Shiko akhirnya di sini. Aku sudah menunggumu sejak lama. Apa yang kalian semua lakukan barusan? Begini, Nansing, bukankah dia sudah kau eliminasi? Dia juga baru saja berbohong, mengatakan kau secara pribadi mempekerjakannya. Dia tidak berbohong. Memang aku yang secara pribadi mempekerjakannya kembali. Apakah benar, Tuan Sai yang secara pribadi mempekerjakannya? Kenapa, Ting Chi? Tidakkah kau tahu? Dia punya niat buruk padamu. Tuan Sai, Su Nansing mengandalkan, terlihat persis seperti nyonya, dan memiliki nama yang sama. Jelas dia ingin mendekati Anda untuk menjadi nyonya. Tepat sekali Tuan Sai. Bagaimana Anda bisa merekrut orang seperti dia ke dalam perusahaan? Itu akan membuat nyonya merasa dirugikan. Kau juga merasa dirugikan. Tidak apa-apa Ting Chi. Kau tidak perlu khawatir tentangku. Jangan khawatir. Kau adalah istri sahku. Tidak peduli seberapa mirip kalian berdua. Dia tidak akan menggantikanmu. Dan tidak ada orang lain yang akan pernah menggoyahkan posisimu. Baiklah. Mari kita lanjutkan. The film was translated and narrated by M Media. Tidak peduli apa yang ingin kau lakukan. Aku adalah Nyanyasi yang sebenarnya. Ting Chi akan selalu berdiri di sisiku. Begitukah? Kalau begitu mari kita lihat apakah kau bisa masih mengatakan itu nanti. Oh tidak. Liontin Gyokku. Ini adalah pusaka keluarga kami. Selalu diwariskan ke menantu keluarga Si. Sekarang ini diberikan kepadamu. Ini adalah pusaka keluarga yang kuberikan kepada istriku di hari pernikahan kami. Bagaimana ini bisa sampai padamu? Ting Chi, jangan biarkan dia menipumu. Liontin Gyok yang kau berikan padaku ada di sini. Saint Jinshu ini benar-benar totalitas dengan aktingnya. Dia bahkan memasukkan Liontin Gyok. Mengapa kau memiliki Liontin Gyok yang identik? Aku juga merasa sangat aneh, mengapa aku memiliki Liontin Gyok padaku yang persis sama dengan pusaka keluargamu. Saya mengerti. Nyonya memiliki yang asli, milikmu pasti palsu kan? Su Nansing, dan kau masih bilang kau tidak punya niat lain. Kau dan Nyonya punya nama marga dan wajah sama itu satu hal. Kami semua menganggapnya kebetulan, tapi kau bahkan Liontin Gyok pusaka yang dia berikan kepada istrinya. Kau bahkan memakai yang palsu. Kau terlalu lisik. Untuk menggantikan posisi Nyonya, kau tidak akan segan melakukan apapun. Benarkah? Kau sudah bersamaku begitu lama? Apakah aku orang seperti itu? Tidakkah kau tahu? Nansing, kau pernah merebut orang yang kucintai dan trofiku. Apakah sekarang kau akan merebut bahkan identitasku dan suamiku? Apa kau sakit? Kapan aku merebut barang-barang imun? Itu adalah hal-hal yang aku perjuangkan sendiri. Baiklah, secara halus kau memperjuangkan mereka. Tetapi kenyataannya, kau hanya merebut barang orang lain. Benar sekali. Jika kau tidak punya motif tersembunyi, lalu bagaimana kau menjelaskan Liontin Gyokmu dan Liontin Gyok Nyonya yang persis sama? Su Nansing, aku ingin kau memberiku penjelasan yang masuk akal. Pusaka keluargamu sendiri? Kau benar-benar tidak mengenalinya. Apakah matamu sebegitu butanya? Aku. Ting Chi, aku sudah siap untuk banyak orang yang mencoba merebutmu dariku. Tapi Su Nansing ini, dia tidak hanya berbagi nama dan wajahku, tetapi juga meniru Liontin Gyok pusaka yang kau berikan padaku. Ini benar-benar membuatku gemetar ketakutan. Ting Chi, tolong pecat dia baiklah. Nansing, jadi disinilah kau mengadakan acara team building. Nenek, mengapa Nenek di sini? Aku dengar perusahaan cucu menantuku sedang mengadakan acara team building, jadi aku sengaja datang menemuinya. Cucu menantu, kau benar-benar seperti di foto. Persis sama, sangat tampan. Nenek, apa nenek mungkin salah mengira aku orang lain? Aku bukan cucu menantumu. Ini suamiku. Kau wanita tua.
Kau sernaknya klaim orang jadi menantumu. Aku tidak hanya mengklaimnya. Lihat, ini adalah akta nikah yang diambil oleh Nansing. Sunan Sing dan Tuan Sai adalah pasangan yang sebenarnya. Jadi, kau adalah istriku hasil pernikahan kilat. Benar sekali. Lihat, foto-foto akta nikah semuanya ada di sini. Betapa menjijikannya. Anda benar-benar mempermalukan diri sendiri. Anda tidak punya rasa malu. Tinci, ini Didit. Akta nikah kami ada di sini. Apakah kau akan tidak percaya dokumen asli? Dan percaya foto yang entah dari mana asalnya. The film was translated Dasar and orang berhati busuk. narrated by M Jadi, Media. akta nikah Nansing kita diambil olehmu. Menantu yang baik. Mari kita selidiki sekarang juga. Mari kita lihat wanita jahat ini. Berapa banyak kebohongan yang telah dia katakan. Cukup. Si Tingci, apa yang kau teriakkan? Sunan Sing. Kau tidak hanya memasukkan Leontin Diop dan foto pernikahan. Tapi sekarang kau bahkan menghasut menekmu untuk berbohong bersamamu. Wanita licik sepertimu berani bermimpi menggantikan Jin Shu. Aku memberitahumu. Bermimpilah. Aku bersekongkol. Apalagi, tidakkah kau berpikir, karena aku mempekerjakanmu lagi, artinya aku akan perlakukanmu beda. Aku sudah menikah. Dalam hidup ini, jangan pernah memikirkannya. Aku bicara padamu. Bagaimana bisa kau seperti ini? Nenek, sebenarnya aku belum menikah. Foto itu adalah sesuatu yang aku lakukan agar nenek tidak mendesakku untuk menikah. Edit saja sedikit. Nansing, Sen Jinsu, kau dan aku sudah berselisih sejak awal sekali. Jika kau benar-benar mencuri suamiku, aku tidak akan mentolerirmu sampai sekarang. Aku hanya ingin membuatmu jijik. Aku sama sekali tidak akan pernah menikah dengan orang menjijikan seperti si Tingci. Aku, Ayo pergi. Tingci, lihat. Saya menyuruhnya untuk menyatukan foto itu. Sepertinya Sunan Sing memang sudah kehilangan ingatannya. Kalau tidak dengan kepribadiannya, bagaimana mungkin dia menyerah begitu saja? Ada apa ini? Kau memanggilku ke sini. Bukankah untuk membantuku membongkar identitas Sen Jinsu? Kenapa kau tiba-tiba berubah pikiran? Nenek, si Tingci itu, bahkan istrinya sendiri tak bisa. Dia bedakan. Dan dia masih tidak percaya padaku. Karena dia begitu mempercayai Shen Jinsu, maka aku akan membiarkannya menderita sedikit, merasakan sedikit, perasaan dipermainkan. Sen Jinsu sudah pernah menyakitimu sekali. Kali ini, kau membuat keributan besar. Akankah dia datang untuk menyakitimu lagi? Tidak apa-apa nenek, aku sudah menghilangkan kecurigaannya padaku. Lagi pula aku sekarang sangat menonjol. Jika sesuatu terjadi padaku, dia akan menjadi orang pertama yang dicurigai. Dia sekarang tidak berani melenyapkanku sepenuhnya. Jangan khawatir. Selama kau tahu apa yang kau lakukan, aku akan tenang. Kalau begitu kau harus kembali dulu. aku akan keluar sebentar. Nansing, hari ini kita sempat berselisih, tapi melihat kau adalah seorang karyawan grup C, aku memaafkanmu. Aku juga berharap mulai sekarang, di grup C, kau akan bekerja keras. Tolong maafkan aku. Sunan Sing, istri presiden menawarkanmu bersulang. Beraninya kau tidak meminumnya. Jangan tidak tahu berterima kasih. Sangat pusing. Kenapa aku panas dan pusing lagi? Aku sudah memberikan Sunan Sing obatnya. Carikan aku seorang pria. Aku ingin menghancurkan reputasinya sepenuhnya, agar dia tidak akan pernah bangkit lagi. Sunan Sing. The film was translated and narrated by M Media. Lepaskan aku. Pintunya terkunci. Siapa itu? Ada orang di sana. Aku akan memukulmu sampai mati. Si Tingci. Sunan Sing.
Maafkan aku baiklah. Aku benar-benar tidak tahu itu kau. Aku kira itu penjahat yang menculikku. Itu sebabnya aku memukul begitu keras. Jika aku tahu itu kau, aku akan lebih pelan. Lebih lembut. Kau benar-benar ingin memukulku. Maaf. Aku benar-benar tidak sengaja. Jangan gunakan wajah itu untuk membuat ekspresi itu. Jangan coba merayuku. Bisakah kau tidak? Begitu narsis. Kalian jelas terlihat sama, tapi kepribadian kalian sangat berbeda. Yang satu lembut dan berbudi luhur. Yang lain hanya tahu cara membuat masalah. Si Tingci, apakah kau membandingkan aku dengan Shen Jinsu? Kau tak layak disandingkan dengan Jin Shu. Baiklah, aku tidak pantas. Aku. Kalian berdua yang paling cocok kan? Siapa sebenarnya yang kau provokasi? Mengapa mereka menculikmu dan menguncimu di ruangan ini? Bagaimana aku bisa tahu? Dari yang kulihat, orang itu bertindak cepat dan bersih, dengan gerakan cepat. Itu pasti sudah direncanakan sebelumnya. Pikirkan baik-baik, siapa yang baru-baru ini kau sakiti? Apa yang harus kulakukan? Panas dan pusing lagi. Su Nansing. Kau demam tinggi. Kau. Terakhir kali juga seperti ini. Ada apa? Aku sebenarnya tidak alergi padanya. Su Nansing, tenanglah. Kau pasti sudah makan sesuatu yang tidak bersih. Tunggu sebentar. Si Xiao, segera cari dokter. Datanglah ke Hotel Jiangyu. Apa yang kau lakukan? Aku pria yang sudah menikah. Jangan coba merayuku. Keluar. Pintu dan jendela semuanya tertutup rapat. Aku tidak bisa keluar. Aku akan menjaga jarak darimu. Hati-hati. Jauhi aku. Mereka sudah mengatakan bahwa aku punya niat buruk padamu. Jika ini terkonfirmasi, akan terlihat seperti apa? Aku mandi air dingin. Selama setengah jam. Dan masih tidak datang untuk merayuku. Sepertinya aku salah paham. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Efek obatnya hampir hilang. Hanya sedikit dingin. Apa yang kau lakukan? Berbaringlah dengan benar. Tunggu dokter datang. Pejamkan matamu dan istirahatlah sebentar. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Su Nansing dan pria itu masuk ke kamar. Aku tahu mengapa dia pergi begitu cepat. Jadi dia pergi menggoda seorang pria. Ayo kita tangkap basah dia sekarang. Biarkan Presiden Tsai melihat orang macam apa dia ini. Su Nansing, kita semua sedang dalam perjalanan team building. Dan kau diam-diam berselingkuh di sini. Coba kulihat siapa sebenarnya yang kau mainkan pria liar itu. Presiden Tsai. Pria liar. Apa kamu membicaraku? Aku tidak akan berani. Aku tidak akan berani. Tingci. Kau dan Su Nansing. Jangan salah paham. Seseorang menjebakku. Mereka mengunci aku dan Su Nansing di sini bersama. Jadi begitu.
Si Xiao, Presidensi, ini, selidiki insiden malam ini secara menyeluruh. Aku ingin melihat siapa yang tidak ingin tinggal di Nanseng lagi. Berani berkomplot melawanku. ya, Panggil dokter kemari. Malam ini. Biarkan dia tidur di sini. dimengerti. Ayo pergi. Si Tingxi ini masih agak jantan. Norasu, dokter bilang kamu baik-baik saja sekarang. Presidensi berkata, jika kamu bangun dan baik-baik saja, untuk segera melapor kembali ke perusahaan. Pria ini benar-benar tidak bisa dipuji. Seorang kapitalis busuk yang mengeksploitasi orang. Kalau menurutku, tadi malam Sun Nansing pasti sudah menggunakan semacam skema atau trik untuk membuat Presiden Tsai terkunci di kamar. Benar-benar tercela dan tidak tahu malu. Presiden Tsai bahkan tidak tahu apa yang dia pikirkan merekrut orang seperti itu ke dalam perusahaan. Nyonya, Anda harus sangat berhati-hati. Sun Nansing ini, jangan pernah memberinya kesempatan untuk menggoda Presiden Tsai. Tingxi secara alami sombong. Tidak semua orang menarik perhatiannya. Lagi pula, aku tidak berpikir Sun Nansing akan bisa bertahan lama di grup C. Bagaimana menurut kalian semua? Nyonya, mohon tenang. Aku sudah lama menganggap Sun Nansing sebagai duri dalam daging. Aku pasti tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk mengusirnya. Untuk si idiot si Tingxi itu, dia benar-benar datang untuk bekerja di grup C. Proposal yang saya sebutkan terakhir kali saya. Presidensi, mengapa Nyonya ada di sini? Sikap sembrono. Sekali lihat itu Sun Nansing. Mereka jelas terlihat, persis sama. Bagaimana presidensi mengenalinya? Apa yang kamu lihat? Tidak ada apa-apa. Tidak ada. Lalu kenapa kamu tersipu? Siapa yang tersipu? Jangan-jangan kamu masih terobsesi dengan Kukan. Sun Nansing, bangun. Kita tidak mungkin. Kaulah yang perlu bangun, bukan? Kakak. The film was translated Dia menyuruhku and bangun. narrated Aku. by M Media. Tingxi, aku tidak melihatmu saat bangun pagi ini. Jadi kau datang ke perusahaan. Nona Su, Departemen Restorasi Peninggalan Budaya, ada di sana. Di sini adalah kantor presiden. Aku tahu itu. Karena kau tahu itu, maka kembalilah dan bekerjalah dengan giat. Jangan datang ke sini lagi. Anak muda seharusnya mencari uang dengan benar. Itu lebih penting. Jangan pernah berpikir untuk mengambil jalan pintas. Dan tentu saja jangan berpikir seekor burung pipit bisa terbang ke dahan dalam semalam dan menjadi burung phoenix. Kakak, dari mana kau mendapatkan keberanian untuk mengatakan hal seperti itu padaku? Kau seharusnya mengingatkan dirimu sendiri. Kau Apakah ini percakapanmu dengan istri presiden? Apakah ini sikapmu? Kau benar-benar bodoh. Kau sampai hitung uang buat yang jual kau. Aku. Dia memanggilku idiot. Dia bilang aku idiot. Presidensi, dia hanya menghinamu. Aku. Tingxi, Sungguh konyol. Potong gajinya untukku. Gandakan. Presidensi, Pintu ini juga dilepas. Tingxi, kau baik-baik saja. Kenapa kamu datang hari ini? Aku mengkhawatirkanmu bukan? Tingxi, Sun Nansing itu sangat mirip denganku. Apakah kau akan mengembangkan perasaan lain padanya? Jangan khawatir. Meskipun di dunia ini, hanya dia satu-satunya wanita yang tersisa. Aku takkan punya perasaan padanya. Perasaan apapun. Selain rasa jijik. Aku percaya padamu.
Si panjat sosial sudah kembali. Aku dengar seseorang. Tadi pagi sekali, pergi ke pintu kantor presiden. Dan berlama-lama di sana. Keinginan untuk menggoda pria ini. Benar-benar jelas. Jadi kenapa? Bukankah Presiden Tsai masih memarahinya kembali? Beberapa orang kau tahu. Tidak tahu diri. Dan terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Presiden Tsai adalah naga emas yang terbang di langit. Jadi wajar jika dia harus dipasangkan dengan seekor burung phoenix emas seperti nyonya. Agar serasi. Seekor katak yang merangkak. Keluar dari parit berlumpur, masih ingin menempel pada naga emas. Benar-benar terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Jadi sekarang semuanya tentang naga dan phoenix. Lalu kalian semua apa? Bagaimana dengan kami? Kami tahu tempat kami. Kami tahu kami bukan naga atau burung phoenix. Tapi setidaknya, kami masih seperti burung merak. Yang terbaik di antara burung-burung kan? Tepat sekali. Jadi seluruh kantor ini. Hanya aku saja kalau begitu. Kau, beraninya kau mengutuk kami. Percaya atau tidak, aku akan memberaskanmu sekarang juga. Masyarakat yang diatur oleh hukum, tidak baik menggunakan kekerasan bukan? Kau bisa mengumpat orang lain. Begitu dimaki orang kau langsung emosi. Sebagai seseorang seharusnya, jangan terlalu mudah tersinggung. Sunan Sing, kau tunggu saja. Nyonya, Sunan Sing, begitu ceroboh. Kita harus memikirkan cara untuk menghadapinya dengan benar. Tapi kita tidak punya pegangan terhadap Sunan Sing. Mengapa kita membutuhkan daya ungkit? Bisakah kau mengedit foto? Tingci, kamu akhirnya bangun. Kamu membuatku sangat khawatir. Jinshu, apa yang kau lakukan di sini? Aku mengkhawatirkanmu. Mengetahui kamu sedang dalam perjalanan bisnis. Aku sangat merindukanmu. Jadi aku diam-diam mengikutimu ke sini. Aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar akan mengalami kecelakaan sebesar ini. Bangun begitu cepat. Bukankah Anda sedang mengobati luka Anda? Selesai mengobatinya begitu cepat. Luka apa yang kau obati? Anda benar-benar harus berterima kasih kepada istri Anda. Kalau dia tak selamatkan Anda tepat waktu, hidup Anda, saya khawatir akan berakhir. Dokter salah orang. Mungkinkah Sunan Sing menyelamatkan Tingci, istri Anda, untuk menyelamatkan Anda? Menarik Anda keluar dari mobil dan melukai lengannya. Dia berdarah cukup banyak. Setelah menikahi istri sebaik itu, Anda benar-benar harus menghargainya. Kau untuk menyelamatkanku, bahkan tidak peduli dengan lenganmu. Tingci, kamu adalah segalanya bagiku. Jangankan satu lengan. Bahkan jika aku memberikan nyawaku, aku akan melakukannya dengan rela. Coba kulihat. Luka ini terlalu jelek. Aku tidak ingin kamu melihat aku seperti ini. Jinshu, aku. Si Tingci, kamu bangun begitu cepat. Sunan Sing, Kenapa kamu di sini? Nona Su, aku tahu kamu mengagumi Tingci. Tingci telah berulang kali menolakmu. Jadi kamu pasti menyimpan dendam padanya. Tapi bagaimanapun juga dia adalah bosmu, rekan kerjamu. Kalian pergi dalam perjalanan bisnis bersama. Bagaimana bisa kamu meninggalkannya untuk menghadapi bahaya sendirian? Aku tidak. Jika bukan karena hari ini, Tingci baik-baik saja. Kalau tidak, bisakah kamu menanggung akibatnya? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Sunan Sing kamu. kau hamil. Jangan marah. Dia hamil. Aku sudah hamil 1 bulan. Sunan Sing, kau harus pergi dulu. Apa maksudmu? Aku baru saja menyelamatkanmu. Sekarang kamu berbalik melawanku dan tidak mengakuiku. Sunan Sing, dulu aku berpikir bahwa meskipun kau manja dan keras kepala, kau masih seorang yang jujur dan gadis baik yang masuk akal. Sekarang sepertinya aku salah menilaimu. Sebelum aku pingsan, aku ingat dengan jelas Leom Tim Gio pusaka keluarga yang kuberikan pada istriku. Dokter baru saja bilang, itu milik istriku. Dengan semua bukti ini, kau masih berani bicara omong kosong dan mengklaim hasil kerja orang lain. Kau benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu. Kita sudah saling kenal begitu lama. Dalam hatimu, apakah aku benar-benar orang seperti itu? Orang macam apa dirimu? Kau paling tahu sendiri. Aku mengerti. Sunan Sing, apa yang kau lakukan? 2 tamparan ini adalah untuk diriku sendiri. Si Tingci, aku salah menilaimu. Kamu hanya orang bodoh, idiot besar. Jika terjadi sesuatu di masa depan, jangan mencariku. Wanita gila ini.
Tingci, kamu baik-baik saja? Tingci, apakah kamu masih belum memaafkanku? Aku sungguh tidak mengkhianatimu. Anak ini dibuahi sebelum aku bertemu denganmu. Jangan khawatir, aku akan menggugurkan anak ini. Tingci, aku sungguh mencintaimu untuk menyelamatkanmu. Aku bahkan mengorbankan lenganku. Kamu masih belum percaya padaku. Kau terlalu memikirkannya. Karena kau menyelamatkanku, aku tidak akan perlakukanmu tidak adil. Lahirkan saja bayinya. Hal-hal lain kita akan bicarakan nanti. Tingci, kamu sangat baik. Aku tidak menyangka krisis besarku akan terselesaikan begitu saja dengan berkah menyelamatkan nyawa. Sunan Sing, kamu bisa melupakan persaingan denganku. Presidensi? Apa Anda baik-baik saja? Masih bernapas? Lengan masih ada? Dan kaki juga ada? Presidensi? Apa Anda baik-baik saja? Kau baik-baik saja. Bukankah aku baru saja mengkhawatirkanmu? Presidensi, Anda alami kecelakaan mobil parah. Namun Anda selamat. Anda pasti seseorang dengan keberuntungan besar. Ini semua berkat Jinshu. Baguslah Anda baik-baik saja. Jika istrimu hamil dengan anak pria lain, apakah kau akan menceraikannya? Apa-apaan ini? Presidensi, apa Anda serius? Kau hanya perlu menjawab pertanyaanku. Itu saja. Jika kita berdua saling mencintai, maka tidak ada yang menjadi masalah. Tapi, jika dua orang tidak saling mencintai, bahkan jika dia hamil anakku, akan sulit bagi kehidupan ini untuk berlanjut. Sedang jatuh cinta. Tapi presidensi, Anda benar-benar tidak seharusnya bertanya seperti itu ke orang lain lagi. Mereka yang tidak tahu, mungkin berpikir bahwa Nyonya hamil anak pria lain. Bagaimana jika kemungkinan seperti itu benar-benar ada? Bagaimana mungkin? Latar belakang Nyonya secara pribadi diselidiki olehku. Aku menyelidiki karakter Nyonya secara menyeluruh. Hubungan antar pribadi, termasuk latar belakang keluarganya, bahkan 3 generasi leluhurnya. Aku menyelidiki semuanya dengan sangat jelas. Justru karena latar belakang keluarga Nyonya bersih, dia menjaga diri dengan harga diri dan tidak memiliki riwayat romantis. Makanya aku rekomendasikan padamu. Anda bisa meragukan karakter Nyonya, tapi Anda tidak bisa mempertanyakan kemampuan kerjaku. Tidak punya riwayat romantis. The Tentu film was saja, kau translated belum pernah and menjalin hubungan. narrated by Apakah itu aneh? Media. Aku melihat di situs kencan bahwa kamu juga belum pernah menjalin hubungan. Dia tidak punya riwayat romantis. Jadi bagaimana mungkin dia punya mantan pacar? Dan bagaimana mungkin dia hamil dengan anak mantan pacar? Aku tidak alergi pada Sunan Sing, tapi aku alergi pada Jinshu. Mungkinkah si Xiao pergi selidiki sesuatu untukku? Tidak masalah. Nyonya, apakah Anda suka minum anggur merah? Paman saya di Prancis memiliki perkebunan anggur. Jika Anda ingin meminumnya, kami bisa mengirimkannya kepada Anda kapan saja. Anggur merah. Akhir-akhir ini, aku mungkin tidak bisa meminumnya lagi. Dokter bilang, wanita hamil harus menjauhi alkohol. Nyonya, Anda hamil. Ini benar-benar kabar baik. Apakah Presiden Tsai sudah tahu? Apakah dia sangat gembira? Tingxie dia memang sangat menantikan anak ini. Ini adalah anak pertama Presiden Tsai. Presiden Tsai pasti sangat menantikannya. Ngomong-ngomong, efisiensi Presiden Tsai cukup tinggi bukan? Mereka baru menikah 1 bulan. Dan Nyonya Anda sudah hamil. Sunan Sing, aku tahu pikiranmu tentang Tingxie. Dan aku tahu kamu coba ambil pujian menyelamatkan Tingxie. Aku tidak akan mempermasalahkan itu. Aku harap kamu jaga martabat dan harga dirimu. Menahan diri tidak melakukan hal tidak pantas. Nyonya Anda benar-benar baik hati. Dia mencoba merebut Presiden Tsai dari Anda. Kalau saya sudah dari dulu mengusirnya secara paksa. Bagaimana Anda masih bisa mentolerirnya? Betul sekali Nyonya. Berbicara dengan orang tak tahu malu seperti itu juga tidak berguna. Dia berani menyamar sebagai Anda hari ini, mengaku menyelamatkan Presiden Tsai. Besok dia akan berani mengaku dia adalah istri presiden. Orang seperti dia, yang demi kekayaan dan kemuliaan, tidak segan melakukan apapun, dan menyamar sebagai orang lain. Memang terlahir seperti itu, tidak bisa diajak bicara baik-baik dengannya. Tepat sekali, demi kekayaan dan kemuliaan. Orang yang memasukkan identitas orang lain. Memang pada dasarnya seperti itu. Nyonya, bukankah kalian setuju? Sunan Sing, Anda yang mencoba menyamar, bukan Nyonya. Sikap macam apa itu? Bagaimanapun Presiden Tsai sudah tahu sifat aslinya. Diperkirakan dalam beberapa hari, Presiden Tsai akan mengusirnya. Sungguh nama yang sama, wajah yang sama.
Tapi nasib berbeda. Sunan Singh, orang jalan seperti Anda, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan istri presiden kami yang mulia. Saya sarankan Anda menghadapi kenyataan. Dan berhenti punya ide lain. Yang perlu menghadapi kenyataan. Bukanlah aku, tapi kalian semua. Kalian sedang diperdaya oleh penipu, dan kalian masih memujinya setiap hari. Aku benar-benar khawatir tentang kecerdasan kalian. Sunan Singh, Anda. Mengenai si Ting Chie. Tidak perlu dia memecatku. Aku sudah lama tidak ingin bekerja di sini. Sikap macam apa itu? Nyonya, Anda harus memberitahu Presiden Tsai dan minta dia memberinya pelajaran yang baik. Bagaimanapun dia sudah seseorang yang akan dipecat. Dia tidak akan bisa berulah lebih lama lagi. Jangan pedulikan dia. Apakah Sunan Singh mengingat sesuatu? Kau sudah lama di perusahaan, dan kau masih belum belajar mengetuk pintu. Apa ini? Surat pengunduran diri. Aku mengundurkan diri. Alasan? Apakah aku butuh alasan untuk tidak ingin bekerja? Aku tidak ingin bekerja untukmu lagi. Melihatmu saja membuatku kesal. Lagi pula, bukankah presidensi sudah berpikir, aku adalah orang tak tahu malu semacam itu, dan ingin mencari pemulih lain? Tindakanku ini, bukankah itu The sesuai film dengan was keinginan translated presidensi? and narrated by M Media. Aku tidak melayanimu lagi. Mulai sekarang kita berdua benar-benar putus hubungan. Kau berdiri di sana. Kau. Lenganmu terluka. Itu bukan urusanmu. Kau tidak diizinkan pergi. Presidensi adalah pria beristri. Memperlakukan aku seperti ini. Bukankah itu tidak pantas? Aku tidak bermaksud begitu. Yang ingin kukatakan adalah, kita menandatangani kontrak. Jika kau ingin mengundurkan diri, kau harus memberitahuku 1 bulan sebelumnya. Untuk hari ini, aku tidak akan menyetujui permintaanmu. Kau, Jika kau benar-benar ingin mengundurkan diri, kau bisa bayar denda ganti rugi 3 juta. si Ting Chie, kau hanya seorang bajingan. Aku pasti buta karena pernah bersamamu. Bersamaku apa? Penyahlah. Berdiri di sana. Simpan baik-baik. Istri Anda untuk menyelamatkan Anda, menarik Anda keluar dari mobil, dan melukai lengannya. Dia berdarah cukup banyak. Lengan Sunan Singh juga terluka. Mungkinkah ini benar seperti yang kusangka? Si Xiao, Presidensi, apa yang kuminta kau selidiki? Sudah kau temukan? sesuai instruksi Anda, aku menyelidiki lagi. Jaringan sosial Nyonya, aku tidak menemukan bahwa dia punya mantan pacar. Terlebih lagi, bahkan teman pria, dia hampir tidak punya. Presidensi, beberapa informasi internal tidak bisa ditemukan hanya dengan menyelidiki. Jika Anda benar-benar khawatir, aku bisa membantu Anda mengatur pertemuan dengan keluarga Nyonya. Anda bicara langsung. Mari kita jadwalkan untuk malam ini. Ya, Ting Chie. Ting Chie, aku baru saja melihat Nona Su terlihat sangat pucat. Apakah kau memarahinya? Tolong jangan, karena aku melampiaskan amarahmu padanya dan memecatnya. Luka di lenganmu sudah sembuh. Hampir sembuh. Hampir sembuh. Tapi kudengar dokter bilang, lenganmu cukup parah terluka. Baru 2 hari. Dan sudah hampir sembuh. Coba kulihat. Ting Chie, lukanya tidak enak dilihat. Sebaiknya kau jangan melihat dulu. Kau ingin makan apa malam ini? Aku akan memasaknya sendiri untukmu. Setelah kau pulang kerja, mari kita makan bersama. Baiklah. Tidak perlu. Aku ada urusan malam ini. Kau pulang duluan. Tapi, Baiklah, aku masih ada urusan. Jika tidak ada hal lain, kau boleh pergi. Lengannya, jika dia benar-benar terluka, bagaimana dia punya tenaga masak? Presidensi, aku sudah mengatur agar anggota keluarga Nyonya bertemu. Dia sudah tiba. Itu dia. Halo, Si Ting Chie kau akhirnya tiba. kau. Bukankah kau nenek Sunan Singh? Ini aku.
Benar, dia adalah anggota keluarga Nyonya. Jadi orang yang menikah kilat denganku hari itu adalah Sunan Sing. Dan orang di rumahku adalah Sunan Sing palsu. Ketika Sen Jinsu masih sekolah, dia sudah cemburu pada penampilan Nansing kita. Jadi, dia melakukan operasi plastik agar terlihat persis seperti Nansing kita. Tidak heran aku alergi pada Shin Jinshu. Tidak heran Nansing selalu mengatakan beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan kepadaku. Nansing memberimu petunjuk. Dia tidak memberitahumu secara langsung, karena dia ingin melihat kapan kau akan mengenalinya. Aku tidak menyangka kau begitu bodoh. Tidak heran Nansing marah. Aku akan pergi mencari Nansing sekarang. Sudah terlambat, Nansing berada di sisimu begitu lama, namun kau tidak mengenalinya. Apakah kau benar-benar peduli padanya? Yang terpenting, kau menghamili Sen Jinsu. Sekarang Nansing benar-benar kecewa padamu. Apa? Sekarang, dia bersiap untuk mengundurkan diri dan bercerai pada saat yang bersamaan. Dia sangat sibuk, sebaiknya jangan mengganggunya. Tidak, aku tidak akan menceraikan Nansing. Apa maksudmu? Sen Jinsu sudah hamil. Jika kamu tidak menceraikan Nansing, apakah kamu mencoba menjadikan Nansing kami ibu tiri? Shin Jinshu, anak yang dia kandung bukan anakku. Apa? Masalah ini, aku akan jelaskan padamu nanti. Aku akan pergi mencari Nansing dulu. Aku akan mengunjungimu lagi nanti. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Lepaskan aku. Si Tingci. Kau salah orang. Aku adalah Sunan Sing. Bukan Sen Jinshu-mu. Nansing, aku tidak akan membuat kesalahan lagi. Hari itu, saat kaca jendela mobil melukaimu, pasti sangat sakit kan? Jadi presiden tahu kebenarannya sekarang. Tapi apakah aku terluka atau tidak? Tidak ada hubungannya denganmu. Sunan Sing, aku tahu semuanya sekarang. Kau adalah orang yang menikah kilat denganku pada tanggal 24. Kau adalah satu-satunya wanita di dunia ini yang tidak membuatku alergi. Kau penyelamat yang mempertaruhkan nyawanya. Sunan Sing, kau adalah istriku. Setelah 1 bulan 17 hari, presiden akhirnya mengenaliku. Baguslah kau mengenaliku. Mari kita cari waktu untuk bercerai. Nansing, aku tahu. Aku telah membuat banyak kesalahan sebelumnya. Aku tidak berharap kau memaafkanku, tapi berikan aku satu kesempatan ya. Shen Jinshu tidak mengandung anakku. Saat kami bersama, aku tidak pernah menyentuhnya. Hanya saja aku tidak alergi padamu. Sungguh. Percayalah padaku. Baiklah, aku percaya padamu. Namun, baru 1 bulan. Dan Sen Jinshu sudah mendua lagi. Yang dia kenakan bukanlah topi hijau. Yang kau kenakan adalah, Kau ingin aku membuatmu diduakan. kau tidak akan berani. Nansing, berikan aku satu kesempatan lagi. Penderitaan yang kau alami sebelumnya, keluhan yang kau derita, aku akan mendapatkan keadilan untukmu. Pada akhirnya, haruskah aku memaafkan si Tingci? Sunan Sing, bagaimana Anda masih punya muka di sini? Anda benar-benar tidak tahu malu. Bagaimana bisa hati jahat Anda untuk merayu Presiden Tsai masih belum sirna? Sunan Sing, kapan Anda akan berhenti? Presiden Tsai tidak secara eksplisit memecat Anda. Itu karena kebaikan hati dan reputasi Anda. Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai sesuatu yang istimewa. Tepat sekali. Biar saya beritahu Anda, Presiden Tsai kami dan istrinya sangat saling mencintai. Dan terlebih lagi, Nyonya sudah mengandung anak Presiden Tsai. Sedangkan Anda tidak akan pernah punya kesempatan. Anda tidak mungkin berpikir untuk memanfaatkan kehamilan Nyonya untuk merayu Presiden Tsai kan? Sunan Sing, apakah Anda tidak punya rasa malu? Aku bilang, kalian berdua tidak perlu bekerja. Kenapa kalian begitu menganggur? Jika imajinasi kalian begitu bagus, jadilah penulis skenario. Kenapa kalian bertingkah gila di sini? Tetap saja aku harus mencari cara untuk membuat Sunan Sing pergi. Nona Su, apakah kau belum pergi? Tingsi sangat marah pada kamu mengklaim penghargaan atas pekerjaanku. Untungnya saya berusaha mencegahnya. Dia tidak mengusirmu dari Nancheng. Aku awalnya berpikir, kau memiliki kesadaran diri.
dan akan pergi secara sukarela. Tapi aku tidak menyangka kau, tidak disangka. Ternyata tidak tahu malu seperti itu. Sunan Singh, mengapa Anda tidak bisa mengerti? Meskipun Anda terlihat persis seperti Nyonya, temperamen dan nasib Anda benar-benar berbeda. Yang satu mulia seperti angsa, yang lain seperti kodok. Dan kodok ini hanyalah seekor kodok, tidak akan pernah bisa menggantikan status angsa dalam hidup ini. Sunan Singh, bangun. Berhentilah berhayal. Benarkah begitu? Shen Jinsu, apakah kau yakin itu karena kau? Sehingga si Ting Qi tidak membuatku diusir dari Nancheng. Itu wajar. Begitukah? Kenapa aku tidak tahu? Bagus, Presiden Tsai sudah tiba. Pasti akan mendukung istri Presiden untuk mengusir Sunan Singh. Ting Qi, Aku tidak pernah mengatakan bahwa Sunan Singh harus diusir dari Nancheng kan? Ting Qi, Shen Jinshu, berhentilah berpura-pura. Aku tahu segalanya. Bawa. Itu dia. Dialah yang menyuruhku untuk menyingkirkan Sunan Singh. Dia bilang dia ingin menggantikan identitas Sunan Singh dan menjadi istri presiden. apa yang kau katakan? Aku bahkan tidak mengenalmu. Masih berpura-pura. Apakah aku harus membawa ahli bedah plastismu dan ayah dari anak di perutmu semuanya ke sini sebelum kau mengakuinya? Bukan begitu Ting Qi. Aku, Nansing adalah istri sahku. Kau telah menggantikan posisinya begitu lama. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Si Xiao, Ya, hubungi ahli bedah plastisnya buat penampilan aslinya dipulihkan. Melihatnya dengan wajah ini, aku merasa jijik. Demi Nansing, setelah operasi plastik, kirim dia ke lembaga penegak hukum untuk penanganan yang tepat sesuai peraturan. ya. Ting Qi, aku salah. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Ting Qi. Bagaimana mungkin Sunan Singh bisa menjadi istri presiden? Angsa bangsawan yang kau bicarakan sudah diseret pergi. Apakah kau ingin pergi bersamanya? Nyonya, kami sebelumnya yang tidak menyadari betapa pentingnya Anda dan salah mengira Anda. Mohon maafkan kami. Sekarang aku memberitahukan kalian, Nansing, istri sah, milik si Tingxi. Jika ada di antara kalian yang berani menggatak istriku lagi, aku akan membuat kalian tidak bisa lagi berdiri di Nancheng. Ya. Kembali bekerja. Apakah aku membantumu melampiaskan amarahmu? Dengan enggan menerima. Kalau begitu, bisakah kau mempertimbangkan untuk tidak bercerai? Masalah ini, itu tergantung pada kinerjamu. Nansing, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Aku tidak akan membiarkanmu menderita. Bodoh. Hei istri. Waktunya bangun. Hei istri. Bangun untuk sarapan. Kenapa kamu bangun sepagi ini? Bukankah hari ini hari untuk bertemu nenek? Aku baru saja bangun jam 4 dan sedikit merapikan. Jangan sia-siakan usahamu. Kamu menghabiskan begitu banyak waktu, baru kemudian mengenaliku. Setelah nenek tahu, dia sangat marah. Kamu akan menyesal sebentar lagi. Masalah itu tidak apa-apa. Nenek, dia akan tahu cepat atau lambat betapa aku benar-benar mencintaimu. Benar istriku, hari ini apakah kita hanya mengunjungi nenek? Bukankah kita akan mengunjungi ibu mertuamu? Ibuku tinggal di Jiangsu, jauh dari Nancheng. Mari kita pergi lain kali. Baiklah. Hei istri, bisakah kau menceritakan lebih banyak tentang masa lalumu? Biarkan aku memahamimu lebih baik. Bagaimana jika suatu hari kau tiba-tiba menghilang? Aku takut aku tidak akan bisa menemukanmu. Baiklah. Bodoh. Namun masalah keluarga kami sangat rumit. Apa kamu yakin ingin mendengar? Semua ini dimulai dengan ibuku, Cheng Yuan. Aku dibesarkan oleh ibu angkatku sebagai anak yatim piatu. Setahun yang lalu, setelah ibuku mengetahui tentang kekacauan itu, dia telah mencariku. 1 tahun sebelumnya. Apa yang Anda katakan? Cheng Yun bukan putri kandung saya. Ya, aku pergi ke rumah sakit tempat kau melahirkan dan menyelidiki putri kandungmu. Tak lama setelah lahir, ditukar dengan Cheng Yonka. Lagi pula, aku juga menemukan Menemukan apa? Beritahu saya. Nona Yonka. Sejak 3 tahun yang lalu, mulai diam-diam mentransfer asetmu. Bagus. Sangat bagus. Putri yang saya besarkan selama lebih dari 20 tahun, ternyata bukan putri kandung. Tapi ular berbisa. Kirimkan perintah. Kita harus menemukan
Putri kandungku, aku sama sekali tidak bisa membiarkan penipu mencuri hidup putriku. Ya, Putriku sayang, Sunan Sing Putri Chen Yuan. makan paha ayam besar. Ibu, aku tidak makan, aku sedang diet. Diet apa? Ibu The angkat film was Sunan Sing. translated and narrated by M Media. Sunan Sing. Apa kau tidak bisa melakukan apa-apa? Sangat ceroboh. Apa keluarga Sukita tidak membiarkanmu makan atau bagaimana? Supan Pan Putri Ibu angkat. Hari ini, aku akan mengajarimu sopan santun yang benar. Gue bikin lo jati bego, memastikan kau tidak bisa melakukan. Aku akan memukulmu. Apa yang kau coba lakukan? Ada apa? Sunan Sing, apa maksudmu? Aku mengadopsimu selama bertahun-tahun ini, dan kau masih memakai kalung rusak ini. Apa artinya itu? Apa kau masih mengandalkan kalung rusak ini untuk menemukan orang tua kandungmu? Silakan coba cari mereka. Ibu, aku tidak. Aku tidak berpikir begitu, Ibu. Katakan, apa kau tahu kau salah? berhenti memukul. Tamu akan segera tiba. Apa kau tidak berbisnis lagi? Ini? Sunan Sing, jika kau tahu apa yang baik untukmu, cepatlah menikah dengan pria kaya. Bawakan mahar, agar bisa menjadi mas kawin adikmu. Aku tidak akan membesarkanmu sia-sia. Selama bertahun-tahun ini, apa kau mendengarku? Hei ibu, di mana kamu sekarang? Aku sangat merindukanmu. Apa kau mendengarku? Baiklah, baiklah. Kurangi omong kosong. Kau memanjakan mereka. Hei ibu, Kau baik-baik saja. aku baik-baik saja. Kau baru mulai bekerja. Dan tidak punya banyak uang. Ayah tidak mampu. Jaga dirimu baik-baik. Terima kasih ayah. Mengapa aku merasa cemas akhir-akhir ini? Aku harus mendapatkan promosi karyawan tetap di grup Jeng. Bekerja keras untuk mencari uang dan menemukan ibu kandungku. Bagaimana kau mengendarai sepeda? Maafkan aku. Nona, apa kau baik-baik saja? Nona, tanganmu terluka. Aku baik-baik saja. Maafkan aku. Aku telah merepotkanmu. Kenapa saat aku melihatnya, aku merasakan kedekatan seperti itu? Mata gadis ini sangat mirip dengan mata putriku. Ketika putriku dewasa, dia seharusnya seperti ini. Sangat patuh. Nona Cheng, kita harus pergi sekarang. Baiklah. Baguslah, kau baik-baik saja. Maafkan aku. Ayo pergi. Sepertinya dia bukan putriku. Ayah angkatku meninggal dunia. Ayah angkat. Sunan Sing tidak punya orang tua kandung. Ulang tahunnya mungkin tidak benar. Sekretaris Song, siapkan mobil The film segera. was translated Saya harus pergi and dan mengklarifikasi. narrated by M Media. Sutua dibunuh olehnya. Putrinya mencelakakannya. Kalau tidak, mengapa dia yang baik-baik saja mengalami kecelakaan mobil? Hei ayah. Putrimu terlambat. Maafkan aku. Sunan Sing. Ibu. Jangan panggil aku ibu. Kamu masih berani kembali
Kaulah si pembawa sial ini yang membunuh suamiku. Ibu. Dulu, jika aku tidak mandul, kami tidak membawamu kembali demi keberuntungan. Aku melahirkan Pan-Pan. Kami awalnya berencana untuk mengusirmu. Orang tua itu baik hati dan menahanmu. Bagaimana kamu membalas keluarga kami? Ibu, apa yang kamu katakan? Apa yang kukatakan? Apa kamu tuli? Aku bilang. Kaulah si pembawa sial ini yang membunuh suamiku. Tepat sekali, jika si pembawa sial ini tetap di sini. Aku takut di masa depan, dia akan menyeret kita ke bawah. Dan tetangga juga, bukan begitu? Usir dia. Usir dia. Usir dia. Buang dia keluar. Ibu, aku tidak percaya. Keluar. Jangan sentuh aku. Jika aku tahu kamu akan membunuh suamiku, aku seharusnya mengusirmu sejak lama. Kaulah yang membunuh ayahku. Aku ingin kamu membayar nyawamu untuknya. Lepaskan. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Orang ini adalah pewaris grup Cheng. Kau adalah keluarga Sunan Sing, bukan? Dia memukulku di perusahaan. Menurutmu untuk apa aku di sini? Seseorang hancurkan tempat ini untukku. Jangan sentuh ayahku. Nona Cheng. Presiden Cheng. Tunggu sebentar. Nona Cheng tidak. Presiden Cheng. Gadis sialan ini yang menyinggung Anda kan? Baiklah, hari ini saya akan membuatnya meminta maaf kepada Anda. Ibu. Ibu, apa yang kamu lakukan? Ibu, berlututlah untukku. Minta maaf cepat. Nona Cheng, dia sudah berlutut dan meminta maaf kepada Anda. Kalian berdua cukup bijaksana, tapi aku melihatnya tidak terlihat terlalu yakin. Dia belum meminta maaf sendiri. Bicaralah. Tidak bisa bicara ya? Tidak bisa bicara. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa aku harus meminta maaf? Kamu masih membantahkan. Aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Pukul dia sampai mati. Nona Cheng. Nona Cheng. Anda sudah memukulnya. Bisakah Anda mengampuni keluarga Sukami? Apa aku bilang aku puas? Karena dia berani menamparku, maka aku ingin salah satu tangannya. Itu tidak terlalu banyak kan? The film was translated and Tangan. narrated by M Media. Hei ibu. Ibu. Semuanya berhenti. Ibu, kenapa kau di sini? Pergi sana. Ini rusak. Ketua. Nansing, jangan takut. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Ayo. Hei, dengar. Dia putriku. Kamu mau? Apa yang kamu lakukan? Sebaiknya kamu berdoa dia baik-baik saja. Ibu, pulanglah dan tunggu aku. Ketua, kamu tidak perlu mengunjungiku setiap hari. Aku bisa kembali bekerja besok. Luka saya sudah sembuh. Hampir sepenuhnya lihat. Tidak usah terburu-buru. Bagaimanapun kamu terluka parah. Karena Cheng Yonke. Oh ya. Nansing. Kamu hanya tahu bahwa kamu diadopsi. Tapi tidak ada yang lain. Apa kamu tidak tahu apa-apa lagi? Aku tidak tahu.
Sepertinya, saya masih perlu mencari ibu angkat Nansing untuk mengklarifikasi semuanya. Nyonya Cheng, ada kabar tentang putri kandung Anda. Apa kamu yakin? Detektif itu berkata, berdasarkan foto yang Anda berikan, di sebuah restoran, mereka melihat sebuah tali, persis seperti milikmu. Baiklah, saya mengerti. Nansing, Anda beristirahat dengan baik. Saat Anda sudah lebih baik, maka Anda bisa kembali bekerja. Terima kasih, Ketua. Ayo pergi. Jadi Ketua juga mencari putri kandungnya. Jika dia adalah ibu kandungku, alangkah baiknya. Ternyata aku benar-benar bukan putri kandung Cheng Yuan. Tidak heran dia menghukumku begitu keras. Aku sama sekali tidak bisa membiarkannya menemukan putri kandungnya. Restoran yang disebutkan detektif itu, ternyata itu rumahmu. Aku bertanya padamu, apakah kau punya seorang putri yang kau adopsi atau mungkin ditemukan? Ya. Su Nansing itu adalah yang saya adopsi 20 tahun lalu. Apa? Itu benar-benar Su Nansing. Sialan. Su Nansing sebenarnya putri kandung Cheng Yuan. Tidak, bisa siapa saja kecuali dia. Sama sekali tidak bisa Su Nansing. Aku kembali. Cheng Yonke, apa yang kamu lakukan di rumahku? Seharusnya saya yang bertanya pada Anda. Anda di rumah sakit begitu lama. Apakah Anda masih tahu jalan kembali? Mengapa aku di rumah sakit begitu lama? Apa kamu tidak tahu? Anda. Permisi. Apakah ini restoran keluarga Su? Oh tidak. Bagaimana dia bisa menemukanku secepat ini? Ketua. Nansing. Kamu tidak di rumah, kenapa kamu di sini? Ini adalah restoran keluargaku? Keluargamu. Mungkinkah Nansing benar-benar putriku? Ketua, apakah ada yang Anda butuhkan di sini? Kenapa kamu di sini? Ibu, aku menyadari kesalahanku sendiri. Aku merasa apa yang kulakukan sebelumnya benar-benar keterlaluan. Jadi aku datang untuk meminta maaf pada Nansing. Nansing, aku benar-benar keterlaluan sebelumnya. Tapi aku juga marah sesaat dan tidak bisa berpikir jernih. Bisakah kau memaafkanku? Aku tidak akan memaafkanmu. Nona muda dari keluarga kaya sudah meminta maaf padamu. Jangan bereaksi berlebihan. Nansing menderita ketidakadilan besar. Dia berhak memutuskan apakah akan memaafkan atau tidak. Cheng Yonke itu jahat. Saya tidak bisa saat ini mengungkapkan niat sebenarnya. Jika tidak, itu akan merugikan Nansing. Pulanglah setelah meminta maaf. Sepertinya dia masih tidak ingin aku tahu tentang pencariannya akan putri kandungnya. Baiklah ibu. Ini, Nansing. Aku punya hadiah untukmu. Ikutlah denganku untuk mengambilnya. Lanjutkan. Ada apa dengan sandiwara ini? Apakah kamu punya foto masa kecil, Nansing? Ada apa? Biarkan saya melihatnya saja, foto masa kecilnya. Dan semua uang ini milikmu. Ini semua milikku. Saya akan mencarikannya untuk Anda. Ketua, lihat. Jika Anda punya waktu, lihatlah. Sama sekali berbeda. Nansing bukan putriku. Nansing, apakah dia putri kandungmu? Pembicaraan macam apa itu? Tentu saja Nansing. Dari perutku, lahir setelah 10 bulan kehamilan. Pembohong. Nansing bilang, dia diadopsi olehmu. Tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Biarkan saya memberitahu Anda, Nansing memang berasal dari perutku, tapi untuk ayahnya, itu bukan ayah ini. Saya juga tidak bisa memberitahu suami saya kebenarannya. Bagaimana jika dia tidak menginginkan saya
Saya hanya bisa bilang, dia ditemukan di pinggir jalan. Oh ya, beberapa hari yang lalu, kami melakukan tes paternitas. Lihatlah, Hasil tes ibu dan anak transfusi tidak bisa. apakah Anda membutuhkan hal lain? Maaf mengganggu Anda. Uangnya. Kotaknya. Ada 5 juta di sini. Ganti semua foto masa kecil Su Nansing. Jika ada yang bertanya, kau harus bilang dia adalah putri kandungmu. Mengerti? Dimengerti. Jangan khawatir. Pan dan saya sudah melakukan tes paternitas. Saya akan bilang itu dengan Su Nansing. Bukankah itu akan baik-baik saja? Jangan khawatir. Ini sangat aman. Ibu dan anak dari keluarga Cheng ini. Saya tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Tapi siapa yang peduli dengan mereka? Uangnya sudah di tangan. Aku dipecat. Mengapa? Seorang klien mengeluh. Setelah evaluasi perusahaan, mereka percaya Anda belum memenuhi standar karyawan Cheng. Tapi hanya menyingkirkan Su Nansing, hanya mengobati gejala bukan akar masalahnya. Cheng Yuan sudah tahu, aku bukan putri kandungnya. Meski dia tak bisa temukan putri kandungnya, dia tidak akan menyerahkan perusahaan kepadaku. Jika sesuatu terjadi padanya sekarang, maka aku akan menjadi satu-satunya pewaris grup Cheng. Saya beri Anda 3 hari lagi. Jika masih belum ada kabar, maka Anda tidak perlu bekerja lagi. Putriku, di mana sebenarnya kamu? Ketua, hati-hati. Nansing. Hai Nansing. Nansing. Apakah ini 120 cepat? Seseorang melempar sesuatu dari ketinggian di sini, dan seseorang tertabrak dan terluka. Kirim ambulans cepat. Nansing. Bertahanlah Nansing. Apa ini? Ini persis seperti liontin untuk putri saya. Sangat buram. Bahkan tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Nansing punya ibu kandung? Apa yang saya ragukan? Nansing, apakah kamu merasa lebih baik? Ketua, aku baik-baik saja. Terima kasih banyak kali ini. Jika tidak, saya mungkin tidak akan selamat. Nansing, terima kasih. Bukan apa-apa Ketua. Anda juga pernah menyelamatkanku sebelumnya. Jadi anggap saja impas. Ngomong-ngomong, tentang Anda dipecat, saya sudah menyelidiki. Itu adalah kesalahpahaman. Nansing, saya ingin mempekerjakan Anda kembali. Dengan gaji 5 kali lipat dari gaji Anda sebelumnya. Apakah Anda bersedia kembali ke grup Cheng? Ketua. Aku tidak sepadan dengan 5 kali lipat gaji. Anda akan rugi besar. Mengapa Anda tidak berharga? Saya bilang Anda berharga, Anda berharga. Nansing, Anda pantas mendapatkan yang terbaik di dunia. Terima kasih Ketua. Aku pasti akan bekerja keras untuk membalas budi Anda. Bagus. Nansing sangat baik. Andai saja dia putriku. Berhenti. Kemana saja kamu lagi? Tidak pernah di rumah sepanjang hari. Kamu bahkan tidak tahu untuk pergi ke toko dan membantu dengan beberapa pekerjaan. Aku terluka dan dirawat di rumah sakit. Terluka. Betapa berharganya kamu. Cedera apa sampai dirawat di rumah sakit? Rumah sakit itu tidak punya beberapa ribu yuan. Bisakah kamu keluar begitu saja? Aku tidak enak badan hari ini. Aku akan tidur sekarang. Kembali. Tidak enak badan. Menurutku kamu hanya malas. Kamu tidak sehat.
Ibu? Ibu tolong jangan marah lagi. Lihat. Ayah sudah tiada. Apakah ibu tidak ingin mencari pendamping lagi? Ibu bahkan punya kencan buta besok. Aku dengar yang diperkenalkan padamu kali ini. Paman Wang itu. Bahkan seorang bujangan berlian. Jika ibu bersama dengannya, aku akan menjadi putri keluarga kaya. Ibu harus memanfaatkan kesempatan ini. Benar-benar benar. Besok adalah acara seumur hidup wanita tua ini. Hari ini tidak perlu bersentimental dengan si kecil itu. Tepat sekali. Nona muda, selamat pagi. Sunan Sing. Bukankah kau sudah dipecat? Kenapa kau masih di sini? Mana satpam? Siapa yang membiarkannya masuk? Aku membiarkannya masuk. Ibu? Apa kamu keberatan? Sunan Sing sudah dikeluhkan oleh Bos Feng. Ini membuktikan bahwa dia sama sekali tidak kompeten. Dia adalah restorator peninggalan budaya, bukan spesialis etiket resepsi. Memaksanya menerima tamu sudah merupakan kesalahan besar. Terlebih lagi, Bos Feng itu memang beritikat buruk. Keluhannya bisa diabaikan. Mulai sekarang, Sunan Sing akan masuk departemen restorasi peninggalan budaya. Dia seperti Anda. Kesempatan bersaing memperebutkan posisi direktur departemen. Pot bunga itu tidak membunuh Cheng Yuan. Malah itu membuat dia dan Sunan Sing semakin dekat. Cheng Yuan punya banyak pengawal sekarang. Dan jika Sunan Sing meninggal, aku takut orang pertama yang akan dicurigai adalah aku. Aku harus memaksa Sunan Sing untuk pergi sendiri. Ketua menawariku 5 kali lipat gaji, yaitu 50.000, ditambah uang yang kutabung sebelumnya. Itu seharusnya cukup untuk menyewa tempat di luar. Aku ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan. Wang Dali. Kakak Dali minum air ini. Kakak Dali, aku tahu kamu tidak menyukai Yang Xiu Yun nenek tua itu. Tapi bukankah dia punya 2 putri cantik? Jika kamu menikahi Yang Xiu Yun, keuntungan dari kedekatan kedua putri ini, bukankah akhirnya mereka milikmu? Kakak Dali, kalungmu cukup bagus. Silakan duduk dulu Xiu Yong. Silakan duduk. Xiu Yong. Saya dengar Anda juga punya 2 putri. Kenapa saya tidak melihat mereka? Jangan dibicarakan. Putri keduaku. Dia pintar dan rajin belajar. Lihat kurasa sekarang. Dia mungkin sedang membaca di perpustakaan. Sedangkan yang sulung, dia malas dan rakus setiap hari. Bermain-main terus. Dia masih belum pulang jam segini. Aku bahkan tidak tahu kemana dia pergi bermain-main. Hei ibu, aku pulang. Baru disebut, langsung datang. Kemana saja kamu menghilang? Aku pergi ke rumah sakit lagi hari ini untuk pemeriksaan lanjutan. Apa? Kamu pergi ke rumah sakit lagi? Kamu tahu, pergi ke rumah sakit tanpa beberapa ribu yuan. Bisakah dia keluar begitu saja? Kamu cukup pandai memanjakan diri setiap hari. Aku menggunakan uangku sendiri. Aku belum menyentuh 1 sen pun uang keluarga. Dengar itu bocah nakal. Uang di keluarga ini, dia yang menghasilkan semuanya. Biar ku beritahu, uang di keluarga ini, setiap sennya adalah milikku. Ibu. Berhenti. Xiu Yong. Tidak peduli seberapa kemas Anda tidak bisa memukul anak itu kan? Kakak Dali, aku frustrasi dia tak capai potensinya bukan? Tidakkah kamu tahu bocah nakal ini? Kerjanya cuma habiskan uang setiap hari. Dia hanya pemboros uang. Tidak ada apa-apa. Aku akan kembali ke kamarku dulu. Lihat-lihat. Dan dia bahkan tidak membiarkanku bicara lihat. Paman Wang. Nansing, ibumu suruh aku jemput dan bawa pulang. Cepat masuk mobil. Benarkah? Kapan ibuku mulai begitu peduli padaku?
Paman Wang, mengapa ibuku memintamu untuk menjemputku? Anda akan tahu setelah Anda melihatnya sebentar lagi. Anda akan tahu. Ini minum air dulu. Terima kasih. Obat impor ini memang berbeda. Bukankah itu kencan buta ibuku? Paman Wang, bagaimana dia bisa bersama Sunan Sing pergi ke hotel? Hai ibu, ada masalah besar. Cepat kemari. Ketua tubuh Anda lemah. Mengapa Anda terburu-buru setiap hari? Putriku belum ditemukan. Aku tidak bisa tenang sedikit pun. Ada apa? Kurasa aku melihat Nansing. Paman Wang, apa yang kamu lakukan? Menurutmu apa yang ingin kulakukan? Anda tidak melihat. Anda bangun tepat waktu. Ini baru menarik saat Anda bangun. Paman Wang, kamu baru saja kencan buta dengan ibuku. Dan kamu memperlakukannya seperti ini. Apa kamu pikir kamu pantas untuknya? The film Bagaimana was aku tidak pantas translated untuknya? and narrated by Ibumu M. menginginkan Media. uangku. Dan aku menginginkan putrinya. Ini disebut pertukaran yang adil. Paman Wang, lepaskan aku. Tolong Paman Wang. Apa yang kau lakukan? Ibu, Siuyong. Anda kenapa Anda di sini? Wang Dali. Kau kencan buta denganku. Namun kau mengincar putriku. Tidak. Tidak Siuyo, dengarkan aku. Itu Sunan Sing. Dia secara aktif merayuku. Dia bersikeras menyeretku ke hotel ini. Dialah yang merayuku. Ibu, kamu sudah membesarku selama bertahun-tahun. Orang seperti apa aku ini? Tidakkah kamu tahu? Ibu, kakak dulu terbiasa dengan kesulitan. Sekarang ada kesempatan untuk meraih kemuliaan. Tepat di depan matanya. Tak terhindar dia punya motif tersembunyi. Jika dia ingin naik status sosial, itu tidak mustahil. Supanpan, kamu bicara omong kosong. Aku tidak, makhluk tak tahu malu. Aku memberimu makanan dan minuman yang baik, dan membesarkanmu selama bertahun-tahun. Apa kau pikir kau pantas untukku? Hei ibu, aku tidak. Jangan panggil aku ibu. Aku tidak punya putri tak tahu malu sepertimu. Dulu kau mencuri keberuntungan Pan-Pan, menyebabkan dia gagal ujian masuk universitasnya. Hari ini kau mencoba mencuri lagi, priaku. Hari ini aku harus memukulmu sampai mati kau, makhluk tak tahu malu. Ibu, ambil, kemari dan ambil itu. Anda, Siuyong, apa yang Anda lakukan? Lihat saja aku hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Ibu, makhluk tak tahu malu. Tidak heran ibu kandungmu tidak menginginkanmu dulu dan meninggalkanmu. Kau melakukan hal yang keterlaluan, melawan semua akal sehat. Hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Hei ibu, aku tidak. Hentikan. Apa yang kau lakukan? Nansing. Aku bilang Ketua Cheng. Apa maksudmu dengan ini? Aku sedang mendisiplinkan putriku. Mengapa kau ikut campur lagi? Mencampuri urusanku. Tapi dia putrimu. Kesalahan apa yang telah dia lakukan? Sampai kau memukulnya seperti ini. Kesalahan apa yang telah dia lakukan? Dia merayu priaku. Aku telah membesarkannya selama bertahun-tahun. Beri makan minum dan rawat dia. Dia melakukan tindakan yang begitu keterlaluan dan tidak berbakti. Apa salahnya aku mendisiplinkannya? Tepat sekali. Gadis ini. Dia benar-benar tercela. Dia pantas dipukul. Ketua, aku tidak.
Aku percaya padamu, Nansing. Sekretaris Song, keluarkan buktinya. Ini adalah air yang Wang Dali berikan kepada Nona Su. Sesuatu yang terlarang dimasukkan ke dalamnya. Setelah Nona Su disorientasi, karena minum itu, Wang Dali ikat Nona Su dan bawa ke kamar. Ini adalah rekaman pengawasannya. Kesalahpahaman. Sebelum kebenaran terungkap, kau malah mempercayai perkataan orang lain dan meragukan putrimu sendiri. Orang sepertimu tidak pantas menjadi seorang ibu. Berhenti bicara, dia putriku. Apa salahnya aku mendisiplinkannya? Begitukah? Restoran keluarga Su, jalan komersial tempatnya berada, adalah properti grup Cheng. Restoranmu. Kau tidak ingin tetap buka lagi. The film was translated and narrated by M Media. Nyonya Cheng, Ketua Cheng. Lihat mengapa kau melakukan ini. Ini masalah kecil saja. Hai putriku. Putriku, kau bicara pada Ketua Cheng. Katakan padanya agar tidak marah lagi. Maafkan aku. Apa yang terjadi hari ini hanyalah kesalahpahaman. Jika ada yang ingin dikatakan, mari kita bicarakan di rumah hanya kita ibu dan anak. Ibu. Di matamu, apakah aku hanya seseorang yang mengabaikan etika dan moral? Seseorang tanpa integritas pribadi? Dari kecil hingga dewasa, semuanya selalu salahku. Keluarga ini miskin karena kamu harus menanggung satu orang lagi, yaitu aku. Kakakku tidak bisa masuk universitas karena aku memengaruhi keberuntungannya. Dipukul, dimaki, aku tetap menanggung. Tapi aku jelas tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa kamu hanya tidak percaya padaku? Nansing tidak apa-apa. Sekretaris Song. Anda. Apa yang Anda lakukan? Saya adalah presiden dari grup Wang. Anda berani menyentuh saya. Lepaskan. Hanya grup Wang berani menantangku. Sekretaris Song, kirim dia ke Departemen Penegakan Hukum dan susun rencana untuk mengakuisisi grup Wang. Ya. Siu Yun, selamatkan aku. Saya salah, Siu Yun. Saya salah. Nansing, aku akan membawamu ke rumah sakit. Jangan pergi ke rumah sakit. Mari kita pulang. Ibumu benar-benar keterlaluan. Kalian berdua putrinya. Bagaimana dia bisa memihak salah satu dari kalian? Kenapa kamu menangis lagi? Ketua. Apakah Anda ibuku? Maksudku adalah, Ketua, Anda sangat baik padaku. Ibu impianku. Persis seperti Anda. Anak bodoh. Ketua. Kita tidak memiliki hubungan darah atau pernikahan. Mengapa Anda begitu banyak membantuku? Itu karena aku berharap saat putriku penindasan, seseorang juga akan membantunya seperti ini. Kepribadian Cheng Yonke membuatnya sulit untuk diintimidasikan. Buka dan lihat. Gaun yang indah sekali. Ketua, hadiah ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Nansing. Terakhir kali kamu menyelamatkanku. Aku belum memberimu hadiah terima kasih. Pakai gaun ini. Dan temani aku ke Gala Cahaya Bintang tahun ini. Gala Cahaya Bintang. Bukankah itu hanya untuk selebriti dan bangsawan? Untuk dihadiri. Semua makhluk setara. Mengapa bedakan selebriti dan bangsawan? Aku bilang kamu bisa pergi. Kamu bisa pergi. Terima kasih, Ketua. Nona muda, terima kasih telah membawa kami untuk menghadiri Gala Cahaya Bintang. Sama-sama. Sesuai harapan dari Gala Cahaya Bintang, pemandangan ini sungguh megah.
Pemandangan yang begitu mewah. Jika Su Nansing tidak menyinggungmu, dia juga bisa datang dan melihat sendiri. Apakah dia bahkan pantas berada di sini? Sementara kita di sini, menghadiri gala cahaya bintang. Dia mungkin di suatu sudut perusahaan, merasa iri, cemburu, dan benci kan? Apakah itu Su Nansing? Ini adalah gala cahaya bintang. Su Nansing, Cheng Yonke, bagaimana kau bisa masuk? Apakah ini tempat yang bisa kau datangi? Tentu saja aku masuk dengan undangan. Masuk secara terbuka dan terhormat. Berhentilah menyombongkan diri. Undangan ke gala cahaya bintang tidak semudah itu didapatkan. Kami juga mengandalkan pengaruh Nona Cheng untuk bisa masuk. Dasar udik, bagaimana kamu mendapatkan undangan? Saya yakin Anda masuk melalui pintu belakang, menyelinap masukkan. Aku masuk secara terbuka dan jujur. Undangan itu dari Ketua Cheng. Dia memberikannya padaku. Ibuku adalah ketua grup yang terhormat. Bagaimana mungkin dia bisa punya hubungan dengan orang sepertimu dan terlibat? Kau berani melototiku. Kau sekali dua kali, tapi tidak untuk ketiga kalinya. Apakah kamu menganggap diamku sebagai tanda bahwa aku bodoh? Su Nansing, beraninya kamu. Kamu benar-benar berani memukul Nona muda Cheng. Dia adalah putri ketua. Ketua Cheng, orang yang begitu lembut dan baik hati. Bagaimana dia bisa memiliki putri yang jahat dan kejam sepertimu? Satpam, mana Satpam? Keamanan. Apa perintah Anda, Nona Cheng? Wanita ini, bagaimana dia bisa menyelinap masuk? Usir dia dari sini. Sekarang juga sekarang. Nona muda ini masuk setelah menyerahkan undangannya. Saya tidak punya wewenang untuk mengusirnya. Kau tidak punya wewenang kan? Aku akan memberimu. Aku adalah Nona muda keluarga Cheng. Beraninya kau tidak mematuhi perintahku. Ini, dasar bodoh. Ini adalah putri orang terkaya. Tersinggungnya dia sama dengan menyinggung para Taipan Jiangshou. The film Anda was abaikan kata-kata translated Nona muda and Cheng. narrated Anda berani by tidak patuh. Media. Nora, silakan pergi. Aku datang dengan undangan. Aku diundang. Dengan hak apa dia menyuruhku pergi? Dan aku harus pergi. Dengan hak apa? Karena Nona muda Cheng kami adalah satu-satunya putri ketua. Di masa depan grup Cheng, semuanya akan menjadi miliknya untuk diperintah. Aku bahkan tidak tahu sejak kapan keluarga Cheng menjadi Cheng Yonke untuk membuat keputusan. Ibu Cheng Yonke, katakan padaku, keluarga Cheng, apakah kamu yang bertanggung jawab atau aku? Ibu, tentu saja kau yang bertanggung jawab. Su Nansing adalah tamu terhormat yang kundang. Tidak ada seorang pun yang bisa mengusirnya. Nansing, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, ketua. Aku mau ke toilet. Silakan. Pergi ke toilet. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Jangan khawatir, aku pasti akan membuatnya menyadari harga dari menyinggungmu. Su Nansing, berhenti di situ. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang kamu inginkan? Kamu membuat Nona Cheng kami sangat malu. Bagaimana kamu masih berani di sini? Berhenti di situ. Anda menyinggung Nona muda kami. Sekarang aku ingin menyikat pantat dan menyelinap pergi. Kamu ingin pergi, baiklah. Selama kamu berlutut dan memohon ampun, aku akan membiarkanmu pergi. Kamu tidak mungkin sudah marah. Anak tanpa ayah atau ibu masih berani bertingkah di depan kami. Aku punya ibu. Begitukah? Kalau begitu dia mungkin tidak akan ada besokan. Aku tak biarkan kau mengutuk ibuku. Dan kamu berani memukulku. Tahan dia untukku. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa kamu tidak takut? Ketua akan tahu dan memecatmu. Kamu berani mengancamku. Kamu... Su Nansing, hari ini aku akan membuatmu menyadari. Bahkan jika aku memukulmu sampai mati hari ini, tidak ada yang akan tahu kami punya Nona Cheng yang mendukung kami. Jadi kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Senang bekerja sama denganmu. Sampai jumpa lagi. Mengapa kamu begitu lama? Bukankah Anda cukup sombong? Cepat bangun. Mengapa kamu tidak sombong sekarang? Kamu berani melawan. Jika kamu melakukan ini,
Kamu akan menghadapi pembalasan. Baiklah. Aku ingin melihat. Pembalasan apa yang akan kamu hadapi? Berhenti. Ketua. Nansing. Tidak buruk. Beraninya kamu memperlakukannya seperti ini. Ketua. Tolong dengarkan penjelasanku, Ketua. Sekretaris Song. Tangkap orang-orang ini. Kirim mereka ke kantor penegak hukum. Ya. Bawa mereka pergi. Ketua-ketua. Nansing. Ayo pergi. Ketua. Aku bisa jalan sendiri. Nansing, apa yang terjadi hari ini? Aku tahu. Itu dihasut oleh Cheng Yunke. Tenang saja. Aku akan mengusirnya dari keluarga Cheng. Kalau begitu terima kasih. Ketua. Tolong jangan khawatir. Mengingat kamu sudah membantuku berkali-kali, aku tidak akan menuntutnya. Setelah aku kembali, aku akan mengajukan surat pengunduran diri. Mengapa? Setiap kali aku melihatmu, aku akan teringat Cheng Yunke. Aku tak mau melampiaskan marah padamu karena dia. Sudah larut. Aku akan kembali dulu. Selamat tinggal, Ketua. Nansing. Aku minta maaf. Ketua. Orang itu sudah diurus. Baik, saya mengerti. Ketua. Dia tidak ingin bertamu Anda. Mari kita kembali. Tidak. Dia pulang sendirian. Saya khawatir. Ikuti dia. Pastikan dia sampai rumah dengan selamat. Ya. The film was translated and narrated Su by Nansing, M Media. karena kau, aku diusir dari keluarga Chen. Dan kehilangan segalanya. Apa kau pikir, mengundurkan diri akan menghapus semuanya? Bagaimana cara menanganinya? Aku tidak ingin melihatnya di dunia ini lagi. Selesaikan dengan bersih. Ya. Bangun. Siapa kamu? Akulah yang akan mengantarmu pergi. Tolong, Berhenti berteriak. tolong. Hei ibu, selamatkan aku. Semuanya berhenti. Nansing. Hai Nansing. Ketua. Kamu baik-baik saja. Biar saya bantu kamu berdiri. Sekretaris Song. Urus ini. Ya. Nansing. Ayo pergi. Pergi ke neraka. Nyonya. Nansing. Hai Nansing. Nansing. Bertahanlah. Kamu bertahanlah. Nansing, bertahanlah. Nansing. Keluarga pasien mohon tunggu di luar. Ketua. Mohon tenang saja. Nona Su pasti akan baik-baik saja. Dokter, Pasien mengalami pendarahan hebat. Bank darah rumah sakit sekarang sangat menipis. Siapa di antara kalian yang bergolongan darah RH negatif? saya bisa mendonorkan darah untuk Nansing. Ikut saya. Baiklah, ayo pergi. Bagaimana keadaannya? Dokter, kapan saya bisa mendapatkan transfusi darah? Anda dan pasien adalah ibu dan anak. Mengapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? Di antara kerabat langsung, transfusi darah tidak diperbolehkan. Untung bank darah sudah terisi kembali. Kalau tidak, bukankah itu akan menunda masalah besar? Tidak, dokter. Anda baru saja mengatakan, Nansing dan saya adalah ibu dan anak. Pada laporan identifikasi darah, tertulis dengan jelas, tidak mungkin salah. Lihat sendiri.
Aku. Nansing dan saya adalah ibu dan anak. Saya sudah menemukan putri saya. Dokter mengatakan, operasi Nona Nansing sangat berhasil. Ketua, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Diselidiki dengan jelas, pria itu belum. Siapa yang mengirimnya untuk mencelakai Nansing? Itu adalah Jeng Yonka. Dia lagi. Bawa dia kemari. Ya, Ibu, tolong jangan marah lagi. Aku berjanji padamu. Aku tidak akan mempersulitnya lagi. Aku akan bergaul baik dengannya. Baiklah, kamu sudah tahu selama ini bahwa kamu bukan putri kandungku. Kamu juga sudah tahu selama ini bahwa Su Nansing adalah putriku. Bukankah begitu? Jika bukan begitu, bagaimana mungkin kamu bisa berulang kali menjebak Nansing? Dan bagaimana mungkin kamu bisa menyuap ibu angkat Nansing untuk membuatnya menyembunyikan identitas Nansing dariku? Ibu, aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Ibu, aku hanya terlalu takut. Aku takut kehilanganmu, Ibu. Begitukah? Kamu takut kehilangan aku? Atau kamu takut kehilangan posisimu sebagai pewaris keluarga Chen? Vas yang jatuh dari atas waktu itu. Kau suruh orang lempar itu padaku. Kamu sudah ingin membunuhku selama ini. Saya benar-benar menyesal telah membesarkanmu. Menyesal. Apakah kau pernah memberiku The film kekuatan was untuk memilih? translated and Kenapa begitu narrated Su Nansing by muncul? Media. Kau harus memberikan semua hal baik padanya. Kau memberinya semua yang kau punya. Kau memberinya segalanya. Kenapa? Aku juga putrimu. Penjaga. Bawa Qing Yan ke kantor penegakan hukum. Hukum dia sesuai aturan. Ibu, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Ibu, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Ibu. Hutang karma ini akhirnya telah berakhir. Ketua, Nona Nansing sudah sadar. Apa? Nansing, jangan bergerak. Hati-hati jangan sampai menyentuh lukamu. Ketua. Nansing. Sejak saya bertemu denganmu, kamu telah mengabaikan nyawamu sendiri untuk menyelamatkan saya 2 kali. Tapi saya ibumu. Belum melakukan apapun untukmu. Jangan berkata begitu, Ketua. Tunggu sebentar. Apa yang baru saja kamu katakan? Nansing. Saya ibumu. Aku ibumu, Nansing. Ketua. Kamu adalah ibu kandungku. Ya, Nansing. Kamu adalah putriku. Ibu. Aku punya ibu sekarang. Nona Nansing. Tidak lama setelah Anda lahir, Anda menghilang. Ketua, telah diam-diam mencari Anda. Sekarang, kami akhirnya menemukan Anda. Aku akan punya ibu mulai sekarang. Nansing. Ucapkan ibu. Bisakah kamu mengucapkan ibu, tolong? Ibu. Hei ibu. Putriku. Saya akhirnya menemukanmu. Putriku. Hei ibu. Mulai sekarang kita tidak akan pernah terpisah lagi. Baiklah. Baik. Kita tidak akan terpisah.